Hai, balik lagi di Maur Cerita. Tanpa mengurangi rasa cintaku ke kalian, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya juga diaktifin. Makasih loh ya. Oke, sekarang ini Maur Cerita bakal angkat film bergenre crime. Ini akan cukup berat sih. Film ini berjudul The Little Things yang baru dirilis bulan kemarin. Jadi film ini menceritakan tentang Deputy Sheriff Joe Deacon yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai di Los Angeles. Penyelidikan kali ini dibantu oleh seorang detektif Jim Baxter. Dake ini memiliki kemampuan penyelidikan yang sangat baik karena dia sering memperhatikan hal-hal kecil, the little things. Apakah mereka bisa mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan berantai? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Diawali dengan scene seorang remaja yang sedang mengendarai mobil, akan tetapi tiba-tiba terlihat mobil yang mencurigakan. Karena panik, remaja ini pergi ke sebuah tempat pengisian bahan bakar. Sayangnya, di sana tidak ada siapapun. Remaja ini bersembunyi di sekitar semak-semak. Beruntungnya remaja ini melihat sebuah mobil dan pergilah meminta pertolongan. Lalu di scene ini, terlihat Dake yang sedang berbicara dengan atasannya. Dake disuruh untuk pergi ke LA untuk membawa barang bukti baru mengenai kasus perampokan. Awalnya Dake menolaknya. Tapi atas bujukan atasannya, Dake pun menyetujui untuk pergi ke LA. Sesampainya di LA, Dake langsung menuju ruang lab barang-barang bukti. Setelah menyerahkan surat izin pengambilan barang bukti, tidak lama wanita ini malah mengatakan bahwa Dake tidak bisa membawa barang buktinya karena kurangnya tanda tangan dari divisi pembunuhan. Dake pun pergi meninggalkan tempat itu. Ketika keluar, Dake malah menemukan mobilnya akan diderek. Disinilah Dake bertemu dengan detektif Baxter. Tapi terlihat Baxter yang kesal mobilnya terhalangi mobil Dake. Di sana mereka tidak berbincang apapun. Lalu di scene ini, Dake sampai di bagian divisi pembunuhan. Dia menemui Carl untuk mendapatkan tanda tangan. Tapi Dake malah disuruh untuk menunggu 1 malam lagi karena barang bukti akan diuji ulang. Ternyata Dake dan Carl sudah mengenal satu sama lain. Di sana Dake dikenal banyak orang. Di scene ini terlihat beberapa orang menyambut kedatangan Dake. Bahkan ketika detektif Baxter tahu namanya adalah Joe Deacon, dia seperti tidak percaya. Dake pernah ditempatkan di kantor itu dan dia memiliki kemampuan penyelidikan kasus yang sangat baik, sehingga dia cukup terkenal. Singkat cerita, saat Dake minum kopi dengan temannya yang bernama Saul, Dake didatangi oleh Baxter. Di sana Baxter mengajak Dake ke tempat kejadian perkara yang baru saja dia terima. Sesampainya di TKP, para petugas tidak bisa masuk melalui pintu kamar, sehingga mereka melalui jendela. Di sana mereka menemukan jasad remaja yang bernama Julie yang disimpan depan pintu kamar. Pada saat diselidiki, dilihat dari jejak darah, ada kemungkinan matinya remaja ini di sudut yang berbeda. Seakan-akan tersangka memindahkannya. Lalu lebih parahnya lagi, keadaan remaja ini tidak menggunakan busana sama sekali. Awalnya, Baxter meragukan kemampuan Dake yang terlihat diam saja. Tapi Sam menjelaskan bahwa cara penyelidikan Dake sangat berbeda dengan mereka. Ketika semua orang fokus dengan jasad Julie, Dake malah teralihkan dengan gedung yang ada di seberang kamar Julie. Dake pun mendatangi tempat itu dan benar saja, ruangan tersebut memiliki jendela yang tepat untuk bisa memata-matai korban selama ini. Saat mengamati korban dari kejauhan, Dake tiba-tiba teringat dengan kasus yang pernah dia tangani sebelumnya, dan ini memiliki kemiripan, di mana korbannya tidak menggunakan pakaian, kepalanya ditutup oleh kantong kresek, dan tangannya terikat. Lalu di scene ini terlihat seorang wanita yang beres melakukan jogging di malam hari dengan kekasihnya. Akan tetapi, di persimpangan mereka terpisah karena rumah si wanita ini hanya 3 blok saja, jadi dia tidak ingin diantarkan. Setelah mereka terpisah, sebuah mobil mengikutinya dari belakang, dan keesokan paginya muncul selembaran yang mengumumkan hilangnya wanita itu. Keesokan harinya, Dake dan Baxter bertemu di sebuah kafe. Di sana Baxter mengucapkan terima kasih karena berhasil membantunya menemui titik terang kasus tadi malam, karena Baxter sempat melihat Dake pergi ke gedung sebelah. Baxter meminta agar Dake jangan dulu kembali ke Kern County karena kali ini Baxter mendapatkan informasi mengenai seseorang yang sudah 2 kali mengintip ke rumah korban. Pria itu bernama Stan Peters. Dake pun mengikuti Baxter melihat proses interogasi. Stan mengaku bahwa dia tidak terlibat dengan kasus ini. Mengenai tuduhan mengintip, ternyata Stan ini hanya sedang kencing di gang yang memang dekat dengan lingkungan Julie. Sehingga Julie panik, tidak karuan padahal dia hanya kencing saja. Mendengar pernyataan Stan, tiba-tiba Dake menelepon Baxter.
Lalu Baxter pun menyebutkan nama Mary Roberts. Seketika, ekspresi wajah pria itu sangat sedih. Ternyata, Stan merupakan terduga pembunuhan Mary Roberts dulu. Deke hanya mencoba untuk menyapa Stan, dan ternyata dengan kalimat itu Stan mengetahui siapa yang ada di balik cermin. Deke pun berpamitan dan memutuskan untuk kembali ke Kent County. Akan tetapi saat di tengah jalan, Deke merasa berat meninggalkan kasus ini, dan dia pun kembali menuju kantor CSI. Deke langsung mengunjungi rekan dekatnya Flo. Di sana, mereka kembali memperhatikan setiap sudut dari tubuh korban. Terlihat kaki Julie yang sudah dicukur. Akan tetapi Flo menduga bahwa kakinya dicukur setelah mati karena luka cukur tidak mengeluarkan darah. Tiba-tiba, Deke meminta Flo membantunya melihat file kasus yang sudah lama dia selidiki. Mereka menyebutnya sebagai kasus utara. Karena kedekatan mereka, Flo pun mengambilkan file itu. Setelah mengunjungi Flo, Deke kembali ke TKP. Di sana dia bertemu dengan pemilik gedung apartemen. Wanita ini mengatakan bahwa kulkas Julie sudah rusak dan dia sudah menelpon ABC Appliance untuk membetulkannya. Akan tetapi sebelum diperbaiki, Julie malah sudah meninggal. Di sana, Deke sempat terdiam sejenak dan dia pun kembali teringat kasus yang pernah dia tangani lagi. Deke pun pergi ke sebuah penginapan. Di sana, Deke semalaman membuka kembali file kasus lamanya yang didapat dari Flo sebelumnya. Tapi Deke sangat frustasi, mengingat kasus ini sekarang terjadi lagi. Keesokan harinya, Baxter dipanggil atasannya, Carl. Di sana, Carl menjelaskan Stan Peters bunuh diri tadi malam. Baxter sangat menyayangkan hal itu. Lalu Carl meminta kepada Baxter agar jangan melibatkan Deke dengan kasus ini. Karena Deke sebenarnya dulu mengalami kehancuran atas kasus yang mirip dengan kasus sekarang. Dia bahkan bercerai dengan istrinya. Deke terlalu mendalami dalam menyelidiki kasus utara pada saat itu. Carl meminta agar Baxter jangan sampai seperti Deke. Lalu di sini terlihat Deke yang mendatangi ABC Appliance. Dia melihat daftar karyawan dan daftar tamu. Setelah dari toko itu, Deke berniat untuk pergi. Tapi saat itu juga dia melihat toko yang mirip dengan ABC, yaitu AAA Appliance. Deke pun memutuskan masuk ke toko itu dan meminta daftar karyawan dan tamu. Deke melihat ada jadwal yang dicoret. Penjaga toko itu mengatakan bahwa adanya pembatalan sehingga dicoret. Mendengar hal itu, Deke meminta izin untuk mengambil note dan pergi meninggalkan toko. Sedangkan di sini terlihat Baxter yang mulai memproses hilangnya gadis bernama Rhonda yang hilang saat jogging malam hari. Baxter pun menemui orang tuanya dan meminta beberapa keterangan. Satu-satunya petunjuk, terakhir Rhonda menggunakan jepit berwarna merah. Singkat cerita, di persimpangan, Deke melihat iring-iringan mobil polisi dan saat didatangi ternyata Baxter ada di sana. Mereka menemukan korban baru. Korban ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan Julie. Keesokan harinya, Deke diundang untuk sarapan di rumah Baxter. Di sana, Deke memberikan note yang didapat dari AAA Appliance. Baxter berencana tetap mengajak Deke dalam kasus ini secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Carl. Lalu saat di kantor, Baxter masih penasaran dengan korban yang bernama Mary Roberts yang sempat disebutkan oleh Deke sebelumnya. Baxter pun mendapatkan berkas mengenai Mary Roberts beserta dua gadis lain yang ternyata sama-sama seorang pelacur, terbunuh dengan ciri-ciri yang sama, waktu yang sama, dan lokasi yang sama. Malam harinya, Baxter dan Deke bertemu di sebuah bar. Di sana mereka membahas semua korban, termasuk kasus utara yang dulu ditangani Deke. Mereka heran dengan lokasi pembuangan jasad yang tersebar jauh dari lokasi hasil pembunuhannya. Deke pun mencurigai bahwa tersangka pasti memiliki mobil untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Baxter pun membahas mengenai adanya gigitan, tapi tidak keras, seperti gigitan seksual. Akan tetapi di sana juga tidak ada ciri-ciri tanda pemerkosaan ataupun sodomi. Mereka menyimpulkan tersangka membunuh untuk kepuasan seksualnya saja. Bahkan saat diotopsi, di dalam tubuh Julie ada makanan non-vegetarian, padahal Julie adalah seorang vegetarian. Ada kemungkinan juga tersangka berpesta dan makan-makan di sana sendirian. Sampai di titik ini pun, mereka masih bingung dengan apa yang telah mereka simpulkan dan siapa pembunuh sebenarnya. Tidak lama, Baxter tiba-tiba menanyakan alasan Deke mengungkap kasus lama yang sudah dilupakan semua orang. Deke pun mengajak Baxter ke tempat kejadian malam pembunuhan saat Deke yang menyelidiki. Di sana, Deke menceritakan pada malam kejadian di mana pada saat itu lampu di bawah jembatan padam. Tapi ada seseorang saksi yang tinggal di rumah ujung tebing bernama Gladys. Wanita tua itu mengatakan bahwa dia sempat melihat adanya tembakan di bawah jembatan.
Korban terdiri dari dua orang wanita yang ditidurkan di atas batu besar. Wajah mereka saling berhadapan, seakan-akan sedang melakukan pesta teh. Bahkan saat disentuh pun, tubuh korban masih hangat. Di sana juga Dake menjelaskan kenapa dia akhirnya bisa hancur karena kasus ini. Dake memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar atas nasib para korban. Dia hanya ingin menyelesaikan tugasnya. Di perjalanan pulang, Baxter masih merasa bahwa kasus dulu dan sekarang memiliki pelaku yang berbeda. Tapi Dake meragukan itu. Sebelum keluar mobil, Baxter memberikan hasil pencarian informasinya mengenai para karyawan AAA Appliance dan ternyata ada dua orang yang memang memiliki jejak kriminal. Dake pun mendatangi sebuah alamat, salah satunya karyawan yang bernama Albert Leonard Sparma. Saat memeriksa sebuah mobil, Albert keluar. Dake pun pura-pura ingin membeli mobil karena dia melihat selembaran mobil dijual. Tapi Albert mengatakan bahwa selembaran itu untuk mobil lain, bukan mobilnya. Dake tetap bersikuku untuk melihat-lihat dalam mobil ini dan ingin melihat bagian garasi. Dengan alasan dia sangat menyukai mobil ini. Albert pun merasa terganggu dan meminta Dake pergi. Setelah itu, Dake malah membawa kantong sampah yang Albert buang sebelumnya dan langsung menelpon Sal meminta pemeriksaan khusus kepada Albert. Di kamar, Dake memeriksakan satu persatu isi kantong itu. Dake menemukan bekas gigitan pizza dan langsung membawa ke lab. Flo menjelaskan bahwa dia tidak bisa meyakinkan, tapi ada kesamaan dengan bekas gigitan di jasad Brooke dan Ewing. Keesokan paginya, Dake memperhatikan kegiatan Albert dari kejauhan. Dake membuntuti Albert sampai malam hari, tapi dia tidak menemukan apapun. Hingga keesokan paginya, Dake masih mengikuti Albert, tapi sepertinya Albert di sini menyadari kehadiran Dake, dan dia pun berhenti di suatu tempat. Untuk menghilangkan kecurigaan, Dake pun tetap melaju. Karena mobil Albert tidak muncul juga, Dake memutuskan kembali mundur. Tapi ternyata Albert sudah tidak ada dan malah ada di seberang jalur. Dake pun menghampiri Albert, tapi yang terjadi, mobil Albert sudah tidak ada. Mobil Albert kembali ke tempat semula. Tidak lama, mobil Albert melaju dan menghampiri mobil Dake. Mereka hanya saling menatap satu sama lain. Dan Albert pun mengatakan, "Bagaimana dengan bagasi?" Tanpa ada kata-kata lain, dia pun langsung pergi. Dake langsung menelpon menanyakan lokasi penemuan korban kedua yang ditemukan Baxter. Dan saat dicek, ternyata di kilometer 467, tepat di mana Dake berdiri sekarang. Padahal, Baxter tidak pernah mengumumkan lokasi itu kepada pers, sehingga Dake pun semakin mencurigai Albert. Di waktu yang sama, Sal melaporkan hasil penyelidikan mengenai Albert, dan mobil Albert yang terbengkalai selama 2 minggu. Tapi Albert tidak melaporkan kehilangan. Mobil itu pun diidentifikasi, tapi sayangnya belum menghasilkan apapun. Singkat cerita, Dake dan detektif Jamie mendatangi rumah Albert. Bukannya takut, Albert malah menyambut baik kedatangan mereka. Sedangkan di scene ini, terlihat Baxter bertemu dengan gadis bernama Tina Salvatore. Gadis ini merupakan gadis yang dikejar saat naik mobil sendirian. Di waktu yang sama, Jamie memanggil Baxter untuk menemui Albert yang sedang ada di ruang interogasi. Mereka pun mulai menginterogasi Albert, sedangkan Dake berada di balik cermin 2 arah. Selama interogasi, Albert terlihat sangat tenang. Baxter menanyakan hal tentang mobilnya yang dibiarkan terbengkalai. Albert membela dirinya dengan mengatakan bahwa mobil itu hilang, dan alasannya tidak melaporkannya karena dia sedang sibuk. Baxter melemparkan foto Julie. Albert mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun pada gadis ini. Dake pun akhirnya kesal melihat tingkah Albert yang membuat proses ini seperti lelucon. Dia pun masuk ke ruang interogasi. Dake langsung melemparkan amplop coklat dan meminta Albert membukanya. Saat dibuka, ekspresi Albert sangat terkejut. Ternyata amplop itu berisi foto dari jasad Julie saat di TKP. Albert melihat dengan seksama satu persatu dari foto itu. Tanpa basa-basi, Dake menanyakan alasan Albert melakukan pembunuhan. Albert menjawab, "Kenapa tidak?" Jawaban itu cukup membuat Dake kesal. Setelah dari ruang interogasi, Baxter bertemu dengan Tina yang sedang memilih foto beberapa pria yang mungkin mirip dengan bayangan pria yang menyerangnya malam kejadian. Tina menunjuk foto Albert dan meminta untuk bertemu dengan Albert langsung. Mengetahui Tina meminta untuk bertemu dengan Albert, Baxter sangat kesal kepada Jamie, karena berarti Tina sempat melihat Albert di kantornya. Hal itu akan berpengaruh kepada penyelidikan karena ada kemungkinan tidak adanya keobjektivitasan.
Setelah itu Baxter menemui Carl. Di sana Carl kesal dengan tindakan Baxter yang mengikuti langkah Jake, menyelidiki tanpa adanya arahan darinya. Di sisi lain, mereka dikejar dengan waktu untuk menentukan siapa pembunuh 6 korban. Sedangkan Baxter hanya menangkap 2 pria yang dikatakan tersangka, tapi tidak jelas. Carl pun memutuskan meminta bantuan FBI, dan kasus pun diserahkan kepada mereka. Baxter diminta untuk lepas tangan dari kasus ini. Baxter langsung mendatangi tempat penginapan Jake. Di sana dia menemukan beberapa foto yang disimpan di dinding. Jake mengatakan bahwa masa lalu menjadi masa depan, seperti kasus yang dihadapi mereka sekarang. Baxter menyadarkan Jake agar memeriksa kejiwaannya karena kini mereka sudah tidak ada bukti apapun. Albert pun sudah tidak bisa dijadikan tersangka. Karena 8 tahun lalu Albert pernah mengakui pembunuhan, tapi keesokan harinya Albert bebas karena semua keterangannya ternyata bohong. Ada kemungkinan Albert akan melakukan yang sama di kasus ini. Jake mengatakan bahwa dia ingin memasuki tempat tinggal Albert, karena disitulah semua akan terjawab. Tapi Baxter bingung, mereka tidak punya surat penggeledahan. Jake memohon untuk melakukan itu. Baxter pun menuruti keinginan Jake. Sesampainya di lingkungan tempat tinggal Albert, Baxter berpura-pura mengajak Albert ke sebuah bar untuk menebus kesalahannya menangkap Albert. Dan ketika Albert pun pergi, Jake mulai memasuki apartemen Albert. Di sana Jake menggeledah setiap detail rumah. Jake menemukan sebuah radio yang ternyata bisa mendengar obrolan antar polisi, sebuah proyektor, dan di bawah karpet adanya kotak yang tersembunyi. Kotak itu berisi beberapa aksesoris dan potongan berita pembunuhan dari koran. Tidak lama Jake dikejutkan dengan suara radio yang mengatakan 2 polisi tertembak di lokasi rumah Albert. Jake pun keluar, tapi dia sudah terjebak dan kedatangan beberapa mobil polisi. Jake pun memanjat ke atap. Sedangkan Baxter mendatangi bar yang dikunjungi Albert, tapi Albert sudah tidak ada di sana. Dan saat kembali ke rumah Albert, di sana sudah ada Albert yang melihat proses penggeledahan polisi. Ternyata para polisi itu ditelepon oleh Albert saat di bar. Keesokan harinya, Baxter menerima informasi bahwa Albert pernah pergi ke Detroit, kurang dari 6 minggu setelah pembunuhan yang dulu ditangani Jake. Mereka berdua semakin serius ingin mengungkap siapakah Albert. Baxter menanyakan hasil temuan Jake semalam dan menanyakan jepit merah ronda, tapi Jake tidak bisa memastikannya karena saat itu sudah panik dengan kedatangan polisi. Lalu saat mereka berbincang, terlihat Albert keluar apartemen. Tapi kali ini, dia menaiki bis menuju LA. Ternyata Albert mendatangi sebuah klub sampai malam hari. Hingga mereka kembali ke rumah Albert pun mereka tidak menemukan apapun. Hal itu cukup membuat Baxter frustasi. Tapi Jake menenangkan Baxter karena seperti inilah cara menyelesaikan kasus rumit seperti ini. Waktu berjalan dan mereka sudah bosan. Jake pun memutuskan pergi ke minimarket di depan mereka untuk membeli kopi dan baterai jam. Selama menunggu kembalinya Jake, Baxter tiba-tiba mendengar telepon umum di sampingnya berdering. Dan saat diangkat, Albert mengejutkan Baxter. Baxter menanyakan keberadaan Rhonda, korban yang masih belum ditemukan jasadnya. Albert pun mengatakan bahwa dia akan mengantarkan Baxter menemui Rhonda. Awalnya Baxter ragu untuk mengikuti Albert, tapi setelah Albert meyakinkan untuk tidak takut karena yang bersenjata itu Baxter bukan Albert, Baxter pun masuk dan mereka pun pergi. Di waktu yang sama, Jake melihat kepergian Baxter di mobil Albert. Jake pun mengikuti mereka dari belakang. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah padang pasir yang sangat luas. Baxter meminta untuk langsung menunjukkan lokasi Rhonda. Albert pun menyuruh Baxter mundur beberapa langkah, dan saat di titik yang tepat, Albert memberikan cangkul agar Baxter menggalinya sendiri. Setelah membuat lubang, tiba-tiba Albert mengatakan bahwa dia salah menunjukkan lokasinya dan menyuruh Baxter menggali di tempat lain. Saat Baxter dibuat lelah dengan perubahan lokasi galian, di sisi lain terlihat Jake yang kehilangan jejak keberadaan Albert dan Baxter. Di scene ini, terlihat Baxter yang sudah kelelahan. Albert mengatakan bahwa seumur hidupnya dia tidak pernah membunuh siapapun. Albert pun mengajak Baxter kembali pulang jika ingin mempercayainya. Jika tidak, silakan gali seluruh tempat ini. Baxter memutuskan kembali menggali. Selagi Baxter menggali, Albert mengatakan bahwa dia mengetahui keluarga Baxter dan bagaimana sedihnya dia melihat sosok Baxter yang bahkan tidak bisa melindungi keluarganya terlebih dahulu. Baxter terlalu mementingkan kasus ini. Albert terus berbicara sampai membuat Baxter kesal.
Setelah mengetahui Albert tidak bangun, Baxter mulai sadar dengan apa yang sudah terjadi. Tidak lama, muncul mobil Dake. Saat melihat tubuh Albert yang sudah tergeletak, Dake tiba-tiba melihat masa lalu. Ternyata, keterangan Gladys mengenai suara tembakan di bawah jembatan adalah tembakan Dake yang tidak sengaja menembak salah satu gadis yang berhasil kabur dari tersangka utamanya. Dake pun menghampiri Baxter yang terkejut dengan tindakannya. Baxter tetap mengatakan bahwa Albert lah pelakunya. Tapi di sisi lain, Baxter bingung harus mengatakan apa jika dia akan ditanyai beberapa pertanyaan, karena bukti pun tidak kuat. Albert sudah mati. Dake memutuskan mengambil mobil Albert dan meminta Baxter menggali tanah untuk menguburkan jasad Albert. Mereka akan merahasiakan ini semua. Dake pergi ke apartemen Albert. Dia membungkus semua barang Albert ke dalam plastik sampah dan memberikan mobil Albert kepada salah seorang berandalan pinggir jalan. Keesokan paginya, Dake membawa semua barang Albert ke mobilnya. Dake pun kembali ke lokasi di mana Baxter berada. Ternyata Baxter masih menggali di setiap sudut lapangan itu. Singkat cerita, Dake selesai menguburkan Albert. Di sana Baxter masih yakin bahwa Albert lah pelakunya. Tapi Dake mengatakan bahwa tidak akan ada yang peduli siapapun juga. Dake memerintahkan Baxter kembali ke kantor untuk meminta cuti dan jangan pernah menyebutkan nama Albert atau kembali mengintip semua berkas file kasus Albert. Lalu sampaikan juga, Dake kembali ke Kent County beberapa hari yang lalu. Setelah kejadian itu, FBI sudah mengambil alih dalam kasus pembunuhan. Dake sudah di perjalanan kembali ke Kent County dan Baxter sudah mengambil waktu cutinya. Tapi terlihat Baxter yang sering melamun. Terlihat juga wajah istrinya yang khawatir dengan keadaan Baxter. Tidak lama, Sal mengunjungi rumah Baxter, memberikan amplop dari Dake. Saat dibuka terdapat not bertuliskan No Angels dan jepit merah. Yang Baxter kira itu adalah jepit milik Rhonda. Di akhir scene terlihat Dake yang membakar semua barang milik Albert dan terlihat kumpulan jepit rambut yang baru dibeli Dake. Ternyata jepit yang diberikan Dake kepada Baxter bukan jepit Rhonda. Lalu terlihat kenangan masa lalu Dake, di mana ternyata Dake, Sal, dan Flo yang selama ini telah memasukkan kematian korban yang tidak sengaja tertembak. Oke, itu dia akhir cerita film The Little Things. Cukup menguras pikiran aku karena merekap alur cerita kriminal kayak gini. Ditambah terlalu banyak teka-teki yang maju mundur setiap scene-nya. Sayangnya di film ini ternyata tidak bisa memastikan siapa sih pelaku sebenarnya. Lalu mengenai Dake, dia sebenarnya benar-benar terjebak dari rasa bersalah akan masa lalu sih, jadi dia bersikeras mengungkap pembunuh sebenarnya. Dan kali ini malah Baxter yang mengalami hal yang sama. Tapi dia sempat diselamatkan dengan kebohongan Dake mengirimkan jepit merah untuk membuat Baxter tenang bahwa yang dilakukannya benar, sehingga Baxter tidak akan merasakan kehancuran seperti Dake. Nah, itu dia kebingungan yang akan kalian hadapi, jadi tonton aja full movie-nya. Kalian bisa nonton film Maur Cerita lainnya, dan sampai jumpa di video Maur Cerita selanjutnya. Bye!